Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senang sekali pada hari yang berbahagia ini saya bisa hadir bersama-sama kita semua di kesempatan kali ini. Di bulan suci Ramadan, patutnya kita bersyukur karena dalam Al-Quran Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah bulan Ramadan di mana diturunkan oleh Allah Al-Qur'an, tentunya menjadi petunjuk bagi manusia dan tentunya juga menjadi pembeda mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya hari ini memegang dua hal. Pertama smartphone, kedua Al-Qur'anul Karim. Walaupun tidak ada kaitannya dengan kedua hal ini ya. Saya mau menjelaskan yang pertama adalah kita memegang sebuah smartphone seperti ini, cukup canggih. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin juga memegang atau menggunakan smartphone tersebut. Bayangkan saja jika smartphone dengan kecanggihan yang luar biasa ini tidak dibarengi dengan buku petunjuknya. Bagaimana Anda bisa menggunakan smartphone tersebut untuk digunakan sehari-hari? Mustahil. Apalagi kalau sudah rusak. Kalau sudah rusak, kita menggunakan buku petunjuk yang lain misalnya untuk produk yang lain, itu mustahil bisa diperbaiki. Mobil seperti ini dengan buku petunjuk yang lain, pasti jika diperbaiki dengan buku petunjuk itu tidak bisa diperbaiki. Konon lagi kalau smartphone tersebut tidak dibarengi dengan buku petunjuknya, mustahil kita bisa menggunakannya, walaupun secanggih apapun hal tersebut. Nah, yang menariknya adalah kita manusia adalah makhluk dengan kecanggihan yang luar biasa. Detail Allah ciptakan kita, luar biasa. Pantas kemudian dalam surat At-Tin disebutkan, Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Cukup canggih. Tentu kita tidak tahu berapa kapasitas otak kita, berapa kecanggihan yang kemudian kita miliki. Berbagai organ tubuh yang kemudian kita miliki tersebut dengan kecanggihan yang luar biasa. Patutnya kita syukuri. Dan bayangkan jika tidak ada buku petunjuk atau kitab yang kemudian bisa menuntun makhluk canggih tersebut, yaitu manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa seperti yang kita bacakan tadi, sungguh bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia supaya tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bahkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dzalikal kitab la ghaiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang kemudian diturunkan tanpa ada keraguan di antaranya, dan kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tinggal lagi bagaimana kemudian kita di sisa hidup kita, di perjalanan kehidupan kita sedang membangun misalnya, membangun jati diri kita, kita kemudian menggunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi yang bertakwa tentunya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantas kemudian di waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini, yuk mari sama-sama kita belajar kembali Al-Quran. Yuk sama-sama kembali kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Inilah kitab petunjuk kita. Ini yang kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, yang pertama harus kita lakukan adalah belajar bagaimana kemudian membaca dengan benar Al-Quran. Ramadan seperti ini tentunya pas, waktunya mantap untuk kita kembali belajar. Sudah benarkah tidak kita untuk membaca Al-Quran? Bagaimana kemudian makhrajul hurufnya? Bagaimana kemudian tajwidnya? Supaya apa? Supaya bacaan kita benar-benar sesuai dengan makna dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah, mari sama-sama kemudian kita memahami isi kandungan Al-Quran. Karena di dalamnya terdapat peringatan-peringatan Allah. Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Maka yang kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran juga, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang tidak mengindahkan
memperhatikan peringatan-peringatanku, kata Allah, termasuk yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, sungguh kehidupannya akan sempit dan akan nantinya dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Yuk mari sama-sama kita memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah mari kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya benar-benar kehidupan kita ini bermanfaat bagi diri kita dan kemudian juga bagi orang lain. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan kepada Anda penonton dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.